Kamu
siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat kepada firman Tuhan. mengerti betul syair yang telah kami lantunkan di hadapan-Mu. Kami mau taat dan sabar melakukan firman-Mu, memegang teguh untuk kami terus tetap taat dan setia
memegang teguh kebenaran. Oleh sebab itu firman bila tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu bukan hanya menjadi konsumsi pikiran kami, tetapi firman-Mu menjadi gaya hidup kami. Bagaimana kami mengaplikasikan, menerapkan, mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Sebab apa artinya kami beribadah 1000 kali sehari kalau firman-Mu itu tidak teraplikasi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, jadikan nama-Mu berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bulan ini kita akan belajar tentang Alkitab, supaya kita mengerti betul bahwa kitab kita itu tidak turun dari langit dalam arti dalam bentuk buku. Kita harus sadar betul saudara bahwa ada 3 agama samawi, agama yang datang dari langit itu, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Nah, kita akan belajar bahwa kitab yang kita percaya ini adalah diilhami oleh Roh Kudus. Kita akan belajar tentang arti pengilhaman. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan bulan ini kita khusus bicara soal itu. Ya, kita akan belajar tentang mengajar, tidak sekalian mendidik, faedah. Kita akan belajar tentang apa arti manfaat dan lain-lain. Tapi hari ini kita akan belajar tentang tulisan yang diilhamkan. Kita tahu bahwa surat ini, saudara, ayat ini ditujukan kepada Timotius yang menggembalakan di Efesus, di mana ada banyak ajaran-ajaran palsu, dan Paulus mengingatkan betul bahwa yang ditulis Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata diilhamkan dari kata theopneustos, ya. Mengapa kita harus pakai ini? Supaya kita mengerti Alkitab Perjanjian Baru kan bahasa Yunani, Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Nah, kata diilhamkan theopneustos artinya dihembuskan oleh Allah. Berarti bahwa ide pikiran itu datang dari Allah, dan penulis Alkitab sebanyak hampir 40 orang lebih, sekitar 1.500 sampai 2.000 tahun. Nah, Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu salah satunya sifat Alkitab itu unitas. Unitas artinya menjadi satu dan yang lain tidak mungkin bertentangan. Sifat Alkitab itu juga infalibilitas, tidak mungkin keliru. Alkitab juga memiliki arti cukup, sufisientia, artinya cukup. Allah menyatakan diri melalui firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu mencari pengilhaman di luar Alkitab, sebab Alkitab itu cukup.
Dan Alkitab itu merupakan syarat mutlak, syarat mutlak, yaitu untuk kita memahami, mengerti kebenaran atau mengenal Allah itu syarat mutlaknya, yaitu kita membaca atau mempelajari Alkitab. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada 7 sifat Alkitab tadi, salah satunya yaitu infalibilitas, tidak mengeliru, unitas, cukup, sufisien dia. Ya, saudara-saudara, ide pikiran itu datang dari Allah. Jadi apa itu pengilhamannya tidak pengilhaman mekanis. Apa itu pengilhaman mekanis? Pengilhaman mekanis itu Allah mendikte, dan ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ada yang namanya pengilhaman dinamis, di mana orang yang dekat dengan Tuhan itu tulisannya dapat dipercaya. Tetapi Alkitab itu menjadi pengilhaman organis atau alat, di mana manusia dengan berbagai latar belakang, tulisan Paulus dengan tulisan Petrus sangat berbeda. Bahkan ada tulisan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan, yaitu kitab Ibrani. Ada yang mengatakan Paulus, ada yang mengatakan Apolos. Tetapi Ibrani ditulis dan dipercaya oleh bapak-bapak gereja dan dikanonkan, yang nanti kita akan singgung. Dikanonkan di Nisia tahun 325 Kejadian sampai dalam Matius sampai Wahyu. Itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Artinya bahwa ide pikiran penulisan dari Allah dan penulis Alkitab hanya sebagai alat yang dipakai untuk menulis yang disebut akan pengilhaman mekanis. Ini hanya pengetahuan teologis, dan jemaat mesti harus juga tahu supaya jemaat dewasa. Nah, apa artinya saudara yang dikasih Tuhan? Untuk kita mengerti ide pikiran Allah, jelas kita harus belajar firman Tuhan. Saya khawatir bahwa kita tidak kontinu membaca firman Tuhan. Sebab dalam Yosua 1 ayat 8, 9, 10, renungkan firman itu siang dan malam. Untuk kita mengerti, mengenal ide pikiran Tuhan, jelas dengan firman Allah. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-10, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan di dalam perasaan Kristus dalam hidupmu. Salah satu ciri anak Tuhan yaitu menempatkan, menaruh, memenuhi pikiran kita dengan pikiran Allah. Kita lihat bahwa Petrus ketika narik Tuhan Yesus, saya berdoa supaya engkau tidak disalib. Maka Yesus berkata apa? Hai nyala iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, saudara-saudara, manusia setelah jatuh dalam dosa, pikirannya egois, pikirannya mau menang sendiri, pikirannya duniawi, bagaimana aku dapat menghasilkan banyak uang, saya bisa hidup enak, anak cucu sampai turunan cucu tidak kurang. Pikiran kita yang memikirkan perkara-perkara duniawi, dan kita mesti harus sadar betul bahwa dunia ini bukan rumah kita. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepandai apapun, segala apapun, satu kali akan kita tinggalkan. Tidak perlu sombong kita kalau kita kaya. Kalau kita masih sombong, kita masih egois, berarti kita belum menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saudara-saudara, nah pikiran kita ini yang mengendalikan hidup, pernah saya khotbahkan. Kalau pikiran kita benar, maka yang teraplikasi, yang keluar itu benar. Kalau pikiran si Kain itu jahat, maka dia bisa membunuh Habil. Sedangkan Tuhan itu sudah mengingatkan dosa telah mengintip.
harus berkuasa atasnya. Pikiran kita itu kan kadang-kadang saudara seringnya maunya balas dendam. Ada orang sudah kesel, jengkel begitu saudara, pokoknya kalau saya tidak balas saya tidak puas. Ada orang-orang yang punya karakter, kalau dia tidak balas tidak puas. Ya seperti itu, kamu harus mengampuni. Gimana Pak Pendeta? Aku bisa mengampuni. Ya, aku seperti ini. Karena dia, saudara, pikiran yang membalas dendam itu pikiran bukan datang dari manusia. Itu pikiran datang dari si iblis. Oleh sebab itu bagaimana kita tidak lagi balas dendam kalau kita menaruh pikiran kita seperti pikiran Kristus, yaitu ide pikiran Allah hanya ada dalam Alkitab. Dan sangat berbeda orang-orang yang suka baca Alkitab dan mengingat. Kalau orang itu mau korupsi, saudara, ada kesempatan dia korupsi. Kalau dia menaruh pikiran dunia, istriku untuk ini, ya, istriku setiap bulan mesti harus ganti baju baru, ini mesti harus saya tidak mau boleh kesaing dengan tetangga. Kalau pikirannya perkara-perkara itu, dia akan korupsi. Tetapi kalau dia menaruh pikiran Kristus, pikiran Allah, yaitu firman Tuhan, dalam Keluaran pasal 20 hukum ke-8 apa? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Kalau ada orang kesempatan berbuat zina dalam pertemuan di hotel, ada kesempatan dia berdua, kalau orang itu memikirkan istrinya yang cerewet, yang istrinya tidak memuaskan, dia bisa jatuh. Itu pikiran dunia. Hal itu wajar menurut dunia, tetapi tidak wajar kalau orang itu mengatakan sebagai anak Tuhan dan tidak menaruh pikirannya yaitu firman Tuhan. Alkitab mengatakan, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Kenapa kita gampang marah? Karena kita tidak menaruh pikiran. Kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa tadi saudara? Idenya siapa? Ide dan pikiran Tuhan. Dan kita tidak mungkin mengerti pikiran dan ide Tuhan kalau Roh Kudus dalam hati kita itu tidak kita beri kesempatan untuk menerangkan. Itu dalam Roma 8:27. Tidak seorang pun dapat mengerti pikiran Tuhan, tetapi Roh Kudus yang memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, siapa sih yang kita nggak sibuk, saudara? Saya di rumah, yang pensiun saya sibuk tahu-tahu malam, tahu-tahu pagi, hari Sabtu, persiapan. Oh, minggu besok Selasa udah dipersiapkan. Persiapan Selasa bikin PowerPoint, hari Kamis kita siapkan tahu-tahu. Apalagi saudara yang berangkat pagi, pulang jam 10 malam, jam 8 malam, itu saya tidak membayangkan, walaupun saya pernah begitu ya. Waktu-waktu kita memenuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan kecil. Oleh sebab itu saudara di HP ini kan
ada aplikasi untuk firman Tuhan, klik gitu, itu membaca sendiri, kita tinggal mendengarkan gitu. Ya, kalau tidur itu saya klik, saya baca, dia mendengarkan, lalu saya dengerin. Kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang. Terus sekarang itu gampang, saudara. Ya. Di Play Store apa saja sudah ada. Kita hanya diam itu, kita mendengarkan itu, Alkitab membaca sendiri. Minimalnya saya tiga pasal Perjanjian Lama. Dengar. Sekarang gampang, saudara. Bagaimana pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus? Jujur, kalau kita jengkel, kita kesel, kita luka batin, kita sakit, kita tidak menaruh ide dan pikiran Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini yang pertama, poin pertama, saudara, letakkan taruh firman itu dalam hati pikiran kita. Bagaimana caranya? Yaitu sering membaca firman Tuhan. Tapi kalau setiap hari nontonnya film Korea, setiap hari nontonnya drakor, terus di Facebook film-film, terus saudara, kita tidak sempat menaruh pikiran itu, sebab pikiran kita itu akan menguasai kita. Kejatuhan manusia pertama itu karena pikiran melihat buah pengetahuan yang baik dan buruk itu kelihatannya sudah perasaannya. Dan kita bisa harus memenuhi pikiran kita, menguasai pikiran kita dengan teopneustos, dengan firman Allah itu, sehingga itu nyata dalam hidup ini. Ya, kejatuhan kita dalam dosa, kejatuhan kita dalam perzinahan. Berzina itu dalam etika artinya tidak setia. Ya, tidak setia. Nah, orang-orang yang tidak setia sama istri atau suami, dan saya lihat ya, keluarga Kristen saya lihat, saya sih tidak. Ya, sudah tidak ada damai, setiap hari berantem, ya, suami datang, istri keluar, udah hidup sendiri-sendiri. Itu sebenarnya sudah pelanggaran hukum ke-7, yaitu tidak setia. Mengapa? Karena tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, kita merupakan penyataan Allah. Penyataan Allah yaitu cara Allah memperkenalkan diri kepada manusia supaya manusia mengenal Allahnya, sehingga manusia mempercayai dan mengabdi kepadanya. Itu penyataan Allah. Nah, penyataan cara Allah memperkenalkan diri memang ada pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum yaitu Allah menyatakan diri kepada manusia melalui ciptaannya. Jadi semua orang akan lihat, sekalipun dia ateisme, dia akan melihat bahwa ada yang menciptakan lebih dahulu. Itu ateisme. Tidak apa? Theos. Allahisme adalah ajaran-ajaran yang mengatakan Allah itu tidak ada. Ateisme itu bisa praktis, bisa teoritis. Secara teoritis bahwa dengan dalil-dalil dan rumus-rumus dia dapat menjelaskan Allah itu tidak ada. Itu ateisme teoritis. Tetapi ateisme praktis adalah orang yang dalam kehidupannya tidak mengakui keberadaan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Itu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 3. Banyak juga orang Kristen disebut ateisme. Dari pagi sampai malam dia kerja. Dia tidak pernah melibatkan Tuhan, boro-boro dia berdoa, boro-boro dia cari Tuhan. Mungkin dia juga datang ke ibadah, tetapi hari demi hari tidak pernah menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, apakah kita disebut ateisme praktis? Tidak mengakui keberadaan Allah dan tidak melibatkan Allah. Amsal pasal 3, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus kerja.
Dan saya sedih, saya terus berdoa tiap hari. Ada beberapa jemaat yang saya doakan secara khusus, yang sakit, ya, yang belum bekerja kita doakan. Jemaat-jemaat yang royal, jemaat-jemaat yang betul-betul memperhatikan dengan gereja pulang tersebut kita doakan. Saya sedih saudara kalau saudara tidak bekerja. Tetapi jangan sampai karena pekerjaanmu engkau tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Kita bisa disebut ateis. Nah, saudara, Allah menyatakan diri secara khusus dalam Yesus Kristus, tentunya itu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah telah menyatakan, memperkenalkan dirinya. Untuk kita mengerti Allah melalui Yesus Kristus. Dari sini apa yang harus kita aplikasi, apa yang harus kita bawa? Yang pertama bahwa kalau Allah, mengapa Allah menyatakan diri, memperkenalkan diri? Allah memperkenalkan diri karena manusia itu jatuh dalam dosa dan kecenderungannya hanya berbuat jahat. Allah itu punya prakarsa, punya ide untuk datang, ini loh aku, gitu. Dan itu teologi yang saya tidak temui di agama manapun. Saya S1 saya kan teologi ya, agama Hindu, agama Buddha, agama yang saya pelajari. Tapi saya belum mengenal dan menemukan Allah yang memiliki prakarsa, ide untuk datang pada manusia supaya dikenal. Maka Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. Ini tidak dapat kita temukan di doktrin yang lain. Allah menyatakan diri, artinya Allah memperkenalkan diri. Jadi kalau kita datang di sini, kita bukan mencari Allah dalam tanda kutip. Jadi, tetapi kita meresponi akan pencarian Allah itu, berkata, ini aku Tuhan. Yesaya pasal 6. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Gimana itu? Matius 6 ayat 33. Mencari kerajaan itu apa sih? Mencari kerajaan Allah yaitu hidup sesuai dengan aturan kerajaan itu, basilikos. Kalau Allah sudah mencari kita, saudara, apa yang menjadi respon kita? Itu penting. Jadi kita datang itu, kita bukan mencari Allah yang jauh di sana. Allah kita Allah yang imanen dan transenden dan imanen, Allah yang ada di atas, Allah yang hadir, bahkan dia mati di kayu salib yang akan kita peringati hari ini. Aplikasi apa? Setiap hari mesti kita harus mencari Tuhan, karena Tuhan janjikan kalau kamu mencari aku, ini aku. Itu Yeremia 33 ayat 3. Ini aku. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Kata berdoa, saudara, itu baru saya pelajari di doa Bapa kami itu, rupanya ada bahasa Yunani itu ada beberapa kali doa. Ada salah satu doa yang di dalamnya tidak ada, bukan sebuah permintaan. Jadi kita kalau berdoa, ya, salah satu doa Bapa kami itu poin pertama, Al-Baqarah. Satu kali kita akan kaji. Tapi saya mengatakan ada satu macam doa, ya, satu jenis doa yang tidak di dalamnya tidak ada permintaan, tetapi di dalamnya hanya ada pengakuan. Makanya kalau kami menyembah Engkau, oh Engkau agung dan besar, haleluya, itu doa tidak permintaan. Tapi kalau saudara, oh Tuhan, Engkau jagai Pak Samuel bersama istri dan keluarga. Engkau lawat Ibu Xiaoming yang satu, Cynthia yang sedang dirawat. Itu permintaan.
Ya, Tuhan memberkati mereka yang telah berbuat baik buat hamba-Mu. Lipatkan berkat-Mu buat mereka karena mereka telah memperhatikan hidup hamba-Mu ini. Balas berlipat kali ganda berkat hamba-Mu buat mereka kalau mereka belum diberkati. Itu doa permintaan. Tetapi saat kami menyembah Engkau, haleluya Tuhan, kadang-kadang kita hanya menyanyi saja. Kita mencari Tuhan karena Tuhan telah mencari kita dan berkata dalam Hosea pasal 6, carilah Tuhan, ia akan muncul seperti fajar. Pasti dia muncul. Hosea berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Hidup apa? Hidup yang sesuai dengan standarnya Allah. Husios itu bukan bio. Bio itu hidup binatang, lapar, mengembek. Tapi Husios enggak. Husios itu perlu firman, perlu kelengkapan, perlu ide-ide Allah. Itu orang yang mencari Tuhan. Itu hidup yang berkualitas. Kalau Allah telah mencari kita, mari kita juga mencari Tuhan sehingga timbul takut dan hormat serta mengabdi kepadanya. Yakobus berkata, kamu percaya bahwa Tuhan Allah itu ada. Iblis pun percaya bahwa Allah itu ada. Bahkan dia takut dan gemetar. Takutnya kita sama Tuhan dan iblisnya juga takut sama Tuhan itu beda. Takutnya iblis karena dia akan dihukum. Dia tahu Allah itu maha kuasa dan dia tidak ada apa-apanya. Ada kesenjangan yang sangat besar dan dia akan dihukum. Tetapi takutnya kita tuh rasa hormat, ya, rasa segan. Anak-anak, kalau kamu takut sama orang tua bukan karena orang tua itu besar dan tinggi, bukan. Takut tapi hormat. Makanya ketika saya buka di Facebook, ada anak muda suruh dilarang touring sama bapaknya dihajar di depan teman-temannya. Yang komen, ini anak calon masuk surga. Penghuni surga, ini komen kok sembarangan. Makanya sejarah sekali komen. Ada anak yang menuntut ibunya sekian M. Soal seandainya dia menang terus dia dapat banyak uang gitu, sudah. Terus suatu kali dia akan mati juga, uang tidak akan dibawa. Memang minggu ketiga saya berkhotbah, uang bukan segalanya, tetapi segalanya tanpa segalanya tidak berarti tanpa uang. Uang tidak dibawa mati, tapi mati perlu uang. Uang bukan raja, tapi raja tanpa uang bukan raja, kan? Makanya saya khotbah bagaimana kita harus mengatur keuangan kita. Anak muda hormati. Kalau kamu mencari pasangan hidup ya nak ya, dengerin nak ya. Memang ada prinsip: satu, saling mengasihi; dua, seiman, ya; tiga, motivasi benar, bukan motivasi duniawi karena cantik, karena jabatan dan lain-lain. Itu prinsip. Tapi yang tidak prinsip, ya, seperti pendidikan, latar belakang, terus satu prinsip yang satu lagi itu nasihat orang tua. Nasihat orang tua. Jadi kalau punya pacar, coba kau lihat, kalau anak itu taat, tunduk sama orang tua, hormat sama orang tua, jadi. Tapi kalau enggak, sebab kalau orang tidak hormat sama orang tua, dipastikan hidupnya tidak baik. Hormatilah ayah ibumu supaya baik keadaanmu, baik ekonominya, baik segalanya. Nah, kalau sama orang tua kita bisa hormat, apalagi sama Allah. Itu tadi lagu terakhir tadi, itu saya nggak minta.
Sabtu pas. Itu lagu jadul, itu termasuk lagu jadul. Lagu lama, cuma sampai dari lupa itu lagu. Ya, itu lagunya. Saat perintahmu, usaha melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah itu rasa hormat kita. Kalau Ibrani 10 ayat 25, bareng-bareng ya saudara ya. Ibrani 10 25, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Kalau jemaat yang tercatat aja jarang kebaktian, gimana? Jemaat tidak akan bertumbuh. Jemaat bulan kemarin itu rata-rata 50. Ya, kan kita lihat rata-rata 50. Suami bawa istri, nggak bisa. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Istri bawa suami, kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Nggak usah ditumpangin tangan, terus ditengking rosetan roh iblis, roh kunti, roh lana, roh malas, roh. Nggak usah. Jadi contoh saja. Jadi contoh. Nah, kalau istri mau diajak kebaktian, kamu aja kebaktian rajin, kamu sendiri tidak berubah-ubah, tidak taat firman, gimana saya bisa mencontoh kamu? Demikian juga istri kalau ngajak suami, tidak usah dipaksa, jadi contoh saja. Kamu nggak jadi contoh, nah, kamu kebaktian di rumah Pak Sato pagi-pagi di GBI, pagi-pagi rajin, tapi ngomelnya tanpa alasan dari terbitnya matahari sampai pada masuknya nggak jelas. Piring pecah satu aja, ngomelnya dari pagi sampai malam. Mereka kalau piring pecah satu terus ngomel, piring itu bisa jadi satu lagi. Coba ya, duit hilang 100.000, itu muaranya. Tapi dia sendiri lupa kalau dia sudah jajan bakso tadi, saudara-saudara. Nah, ini bagaimana saudara kita bisa mencari Tuhan dan menunjukkan rasa hormat kita pada Allah. Oke, Mas. Nah, makna teologis pengilhaman saudara yang saya sungguh katakan tadi, Allah yang mencari kita, maka kita harus belajar mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan ini menjadi doktrin, menjadi tolak ukur. Kata doktrin itu saudara, itu dari kata dogma. Dogma itu dukai, menduga. Dogma itu bulu. Bulu itu rumput untuk mengukur zaman dulu. Pengukuran. Jadi dogma adalah sekumpulan ajaran yang ditetapkan oleh seorang hamba Tuhan untuk ditaati oleh jemaatnya dan dilakukan. Itu dogma. Nah, gereja itu kan terdiri dari berbagai denominasi. Ada banyak organisasi gereja, kurang lebih sekitar 300 atau 350-an lebih. Nah, setiap gereja itu punya doktrin masing-masing. Gereja ini menekankan apa itu kesembuhan ilahi. Gereja ini menekankan minyak pengurapan. Gereja ini menekankan langit baru dan bumi baru. Gereja ini menekankan pertumbuhan. Gereja ini. Nah, kita ada di gereja Bethel, saudara. Nah, kita tidak boleh menghakimi. Itu sesat. Nah, saya kadang-kadang heran ya, saudara. Pendeta-pendeta ini kadang-kadang berantem di YouTube menyesat-nyesatin pendeta yang lain. Seandainya dia sesat, itu kan menurut kita, menurut dia nggak sesat, ya, nggak sesat. Misalnya, bapak itu sesat, itu kan sesat kan menurut kita, menurut dia kan sesat, ya. Menurut Pak Evas gimana sebagai dokter?
dia sesat ya. Ya kalau kita Alkitab, saya tidak perlu menyesatkan, saya mau memegang firman Tuhan. Itu doktrin gereja, kita tidak perlu mencampuri. Dan saya tidak perlu menyesatkan. Akhirnya saya berkata, orang kalau tidak agama tobat atau sesat. Tuh, sesat Pak, ya sesat kan menurut kita, menurut dia tobat. Makanya jadi orang harus pakai kacamata, jangan kacamata hitam. Kalau kacamata hitam, saudara lihat semuanya hitam deh. Kalau saudara lihat suami saudara udah pakai kacamata hitam, suami mau pakai baju putih itu tetap hitam. Baiknya kayak apa? Pendeta baiknya kayak apa? Tapi kalau di mata orang itu apa pendeta ini begini? Udah. Makanya saudara, firman Tuhan menjadi doktrin itu, menjadi tolak ukur kita. Etika kita, tolak ukur kita. Etika itu kan etos. Etos itu kan, etika itu etimologinya artinya kandang. Binatang yang keluar dari kandang berarti keluar dari etika. Nah kalau kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, kita nggak beretika lagi. Makanya firman Tuhan menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menaruh pikiran kita, memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita lepaskan, kita kosongkan pikiran kita dari kebencian. Kita taruh pengakuan. Kita lepaskan keserakahan dalam hidup kita. Belajar itu balas dendam yang harus kita lakukan. Mari kita taruh pikiran firman Tuhan, yaitu mengakui. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan, ide pikiran kita. Kalau saudara tidak sempat baca firman Tuhan, ya, apalagi kalau sudah baca tulisannya kecil-kecil, tidak lihat lagi. Ada aplikasi di Play Store itu yang Alkitab itu baca sendiri, kita tinggal mendengar. Ya, saudara bisa masak sambil dengerin firman Tuhan, daripada sementara masak dan dengerin drakor. Bahasanya aja bahasa-bahasa yang tidak benar. Oleh sebab itu, kita menyadari bahwa Alkitab itu adalah pengilhaman penyataan Allah. Allah yang memperkenalkan diri, Allah yang mencari. Kalau Tuhan sudah menemukan kita, mari kita semakin meresponi respect, meresponi dengan mencari Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita merasa hormat. Hormat itu mentaati firman Tuhan menjadi tolak ukur. Amin. Bagi kami sendiri bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan, tak kau pandang hingga hati yang hancur. Betapa besar
berbahagia untuk ulang tahun dan Natal. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dia telah memberi buat Tuhan, dan kami percaya kalau kami berurusan dengan Allah, maka Allah akan mengembalikan berlipat kali ganda. Bapak, terima kasih, berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman melalui pemerintahan Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama wakil, bersama para menteri. Tuhan memberkati dengan hikmat sehingga semua kehidupan di negeri ini tetap aman dan tentram, perekonomian semakin membaik. Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan mengambil bagian dalam persembahan. Melalui persembahan ini, biarlah berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saudara Raka Mata Timur dan Pulau dengan berkat